Sambil santai ini, di bawah kaki Anda sebelah kiri ada botol aqua. Jangan diambil pakai tangan kiri. Tolong diambil pakai tangan kanan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Semuanya. Pelan-pelan. Angkat dulu. Sudah dipegang? Sekarang sudah dipegang. Pak Jenderal sebelah kiri ini nanti ke belakang tahan. Ya. Sekarang tolong botol aqua itu dikasihkan ke sebelah kanannya. Sekarang botol aqua dikasihkan ke sebelah kanannya. Mulai. Jangan tengok, langsung. Diambil. Diambil pakai tangan kiri. Dikasihkan tangan kanan, diambil tangan kiri. Dikasihkan, sudah. Sudah dipegang. Nah, sekarang terbalik. Dikasihkan pakai tangan kiri dikasihkan. Pakai tangan kiri. Paham? Loh. Dikasihkan, jangan dibalikkan, dikasihkan. Sudah? Mau dimulai lagi? Oh, jangan sudah dulu, dimulai lagi. Jangan cepat selesai. Ada maksudnya nanti. Sekarang taruh dulu di bawah. Ini tadi baru. Jangan di depannya, Pak Anu. Sebelah kiri. Nah, di bawah. Sudah semua taruh di bawah sebelah. Saya bukan anu ya, tapi ini betul-betul ada maksud. Sudah, sekarang sebentar diambil pakai tangan kanan pelan-pelan, ya, jangan diambil gini, pelan-pelan, pelan-pelan, angkat, pegang, pegang, pegang. Sekarang pakai tangan kanan, Pak Gito dipegang tegak. Sekarang pakai tangan kanan dikasihkan ke sebelah kanan. Kasihkan semua, jangan lihat orang sudah punya. Nah, kasihkan, pegang. Sekarang pakai tangan kiri, kasihkan ke sebelah kirinya. Pakai tangan kiri. Sudah? Tahu maksud saya? Belum tahu. Satu, olah rasa. Gengsinya masih ada enggak? Yang kedua, olahraga biar boyoknya enggak loro. Bisa gini kan alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, ini namanya dalam metode sosial Anda memberikan empati sebelah kanan, simpati ke sebelah kiri. Paham ya? Kalau ini hilang pada Anda telah kehilangan rasa sebagai manusia. Kita memberi empati kepada orang, karena apa? Karena kita pernah menderita itu. Mengalami pengalaman itu. Kasih empati. Jangan cuek. Kasih simpati, karena kita memberikan respon kepada dia agar supaya tidak patah semangat. Ini sudah diamalkan belum setiap hari? Sebetulnya sudah, hanya ibu tidak tahu. Di mana letaknya? Pada saat sholat. Diakhiri salam kanan, salam kiri. Empati dan simpati. Yang dikasih salam itu siapa? Allah. Masa Allah no kanan, Allah no kiri? Itu namanya bahasa simbolis. Bahwa Anda kalau menjadi seorang musholin harus menghasilkan sebagai manusia yang memberikan empati dan simpati kepada sesama. Tadi sudah diamalkan, mudah-mudahan tercatat oleh yang di langit. Tahan dulu itu. Aku tak ngombe. Sekarang boleh diteguk. Hanya satu teguk.
Semua jadi teguk. 1 teguk, tidak lebih. Masih lapar, haus. Nur, sudah taruh dulu itu gelasnya di pangkuannya masing-masing. Sekarang masing-masing dikasih pisang. Mas, bantu kasih ibu-ibunya 1, hanya 1. Ayo kamu. Ini Nur, ada anak-anak, kasih anak-anak biar. Ambil hanya 1. Loh, ambil untuk dirinya sendiri, hanya 1. Tidak boleh 2. Sudah, sekarang dikupas. Ini ada berapa dikupas menjadi 3 bagian tuh ya. Biasanya kan begitu ya. Tuh. Paham ya? Dikupas. Sudah? Bentar. Dimakan hanya 1 tek. Paham ya? Dan ini tutup lagi. Dirasakan. Pertama, teksturnya kasar atau lembut. Sebentar. Nanti saya tanya. Yang kedua, baunya harum atau tidak? Yang ketiga, rasanya manis atau tidak? Sekarang saya tanya. Rasanya pisang yang dimakan pahit atau manis? Manis. Alhamdulillah. Teksturnya kasar atau lembut? Lembut. Baunya harum atau tidak harum? Harum. Alhamdulillah. Fabi aini ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan malah lagi yang kau cari setelah sepotong pisang ini masuk mulut Anda. Baunya enak, teksturnya lembut, rasanya manis. Silahkan dihabiskan dulu. Inilah yang oleh Rasulullah disuruh makan itu dirasakan. Jangan cepat-cepat ditelan. Supaya apa? Supaya bisa bersyukur. Tidak ada di dunia ini makanan yang tidak enak. Semuanya enak. Yang tidak enak itu hanya lisannya Anda dan hatinya. Dihabiskan dulu. Kalau sudah, Mas, ada tong sampah itu didarkan satu-satu. Begitu tong sampah ini didarkan, habis tidak habis, masukkan tong sampah. Jangan, habis tidak habis, dimasukkan tong sampah. Pak Teri, siapkan ya. Nur, dia duduk saja, Pak Teri duduk. Kenapa ini saya sampaikan? Karena Anda sedang menjalani firman. Dibaca. Ya, tentang makanan. Tentang rasa ya. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Itulah ayat. Tadi saya sampai supaya mengerti rasa, tadi teksturnya gimana? Yang kedua, rasanya gimana? Yang ketiga, baunya gimana? Itu namanya rasa. Olah rasa. Pakai apa? Pakai lidah.
Begitu Anda melakukan seperti itu, Anda telah menggugurkan satu ayat. Surat apa tuh, Patri? Surat Ar-Rod, surat ke-13 ayat 4. Nah, ayat 4. Nanti oleh Patri di-sharing bagi mereka yang mau ayat-ayat itu, ya. Jangan mencatat, Ibu tidak boleh mencatat. Nah, itu melanggar perjanjian. Itu Nabi Musa gagal berguru kepada Khidir itu. Sudah. Jadi telah menggugurkan satu ayat. Dari awal tadi sudah berapa ayat yang sudah gugur. Ya. Sekarang itu ada air aqua dipegang. Sekarang boleh diminum dulu sampai santai. Tapi dirasakan seteguk demi seteguk. Boleh dihabiskan, boleh tidak. Nanti habis ini diambil oleh. Silakan sambil santai. Sekarang yang terakhir itu taruh di bawah. Taruh di bawah. Patri jangan pegang HP dulu. Sudah, yang terakhir Nur pinjam dingklik. Yang terakhir lihat saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tarik napas dalam, panjang, ke belakang. Gak apa-apa, ikutin saya. Allah, astagfirullah. Pada saat Allah itu pakai hidung, tariknya. Pada saat astagfirullah, hidungnya dibuntukan, dilewatkan mulut. Paham ya? Kembali. Allah, astagfirullah. Allah, astagfirullah. Ikuti saya tidak ngomong, tapi lihat gerak saya. Karena lamanya menahan, ya. Saya tidak ngomong. Selesai, alhamdulillah. Kalau ini diamalkan setiap hari, maka problematika akan hilang. Kenapa ini saya menyuruh Bapak Ibu untuk mempraktikkan ini? Supaya terhindar dari ancaman ayat yang dibaca oleh Patri. Supaya kita tidak dimasukkan dalam kelompok orang. Ninur, bernapas Patri. Maka, adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Surat Hud 11 ayat 106. Kita memohon kepada Allah. Karena kita di dunia senantiasa berlatih dengan sungguh-sungguh menarik napas oksigen sebagai rasa syukur dan sebagai warna kehidupan. Paham ya? Tadi. Dan kita hembuskan dengan astagfirullah sebagai pembersihan diri. Insya Allah kalau seperti ini tadi dilakukan dan tercatat oleh Allah itu tadi, kita dijauhkan dari jahanam yang bernapasnya tersengal-sengal. Jadi kalau di dunia ini ada tanda-tanda seperti itu, napasnya tersengal-sengal. Kenapa? Karena emosi marah. Tanda-tanda Anda termasuk orang yang masuk disebut di dalam Al-Quran itu. Maka memohon kepada Allah sambil tarik
napas. Allah. Astagfirullah. Akan sirna seluruh problematik hidup. Kita sudah menggugurkan ayat terakhir ini. Mudah-mudahan praktikum pagi ini, bapak-bapak ibu tadi, diijabahi Allah sebagai hamba-hamba yang mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na, sami'na. Alhamdulillah santai sekarang, ya. Karena ini santai bagi mereka yang mau minum